Ya, jadi Pak. Jadi sidang pleno ini kita fokus sama kegiatan sosialisasi program kerja. Karena tadi judulnya bahwa sidang pleno itu berkaitan dengan penyusunan draft pimpinan draft komisi. Nah, sekarang pertama kita masuk di ada yang pernah baca Undang-Undang Kesehatan nomor 7 tahun 2023? Ada pernah baca? Ada? Ada pernah baca? Undang-Undang Kesehatan nomor 17 2023? Ada? Hah, pasti banyak pertanyaan sama saya. Nah, ini Undang-Undang Kesehatan terbit berkaitan kita fokus di registrasi perawat. Nah, pasca terbitnya Undang-Undang Kesehatan ini secara otomatis Undang-Undang Keperawatan gugur. Jadi fokusnya itu kita di Undang-Undang Kesehatan sambil menunggu peraturan pemerintah. Jadi turunannya itu undang-undang ada peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri sampai ke peraturan gubernur, bupati, ya. Tapi karena masih transisi pasca terbitnya undang-undang ini, maka pemerintah mengeluarkan namanya surat edaran. Pernah baca surat edaran terkait dengan registrasi? Hah? Tidak juga? Muhammad, berarti saya mulai dari nol. Ya, dari awal. Dari awal dulu. Naik. Oke, ini maksud saya tadi, ya. Terkait dengan, stop. Ya. Isinya Undang-Undang Kesehatan itu banyak, ya. Kalau tidak salah ada 300 lebih halaman. Ya. Nah, di situ poinnya ada pengelompokan SDMK. Sekarang kan ada medis, ada nakes. Medis kan dua. Jadi kita tidak masuk di dalam medis. Jangan sampai teman-teman ditanya tidak. Kita tidak masuk di situ. Kita masuk di tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan itu banyak. Ada apoteker, ada perawat, apalagi ada sanitasi dan seterusnya. Yang masuk di medis itu cuma dua, dokter sama perawat. Jadi ketika teman-teman turun lapangan melaksanakan kegiatan P3K tertulis di belakangnya medis. Betul atau salah? Jadi misalkan ada tim kesehatan, karena kalian bukan medis. Saya paham? Oke. Nah, sekarang kita fokus di registrasi perizinan. Teks. Di situ ada konsil, ada kolegium, ada hak dan kewajiban. Nah, konsil apa tujuannya? Fungsinya melakukan pembinaan dan penerbitan STR. Oke ya, dipaham sampai situ. Next, dipercepat saja sambil makan. Nah, ini terkait dengan alur sejak pengurusan STR. Ada STR manual, ada STR online, ya, ada STR, ESTR dulu lagi menjadi ESTR yang berlaku 5 tahun. Nah, sekarang pasca terbitnya Undang-Undang Kesehatan, maka berubah STR menjadi STR seumur hidup. Ketua Dimisioner telepon saya, katanya ada perawat yang ditelepon tidak mau datang karena tidak ada hubungannya dengan PPNI, karena ada STR seumur hidupnya. Pekerjaannya PPNI bukan hanya urus STR, banyak hal-hal kebijakan yang kita lakukan advokasi. Ya, pernah urus SIP dibayar? Pernah. Berapa bayarnya? 150. Kalau naik berapa? 2,5. Nah, sekarang bayar enggak? Tidak bisa. Itu upayanya dari PPNI. Upaya dari PPNI mengadvokasi teman-teman sehingga SIP itu gratis. Ya. Nah, kemarin kan terbit di mana? Di Dinas Kesehatan. Nah, itulah bagusnya kalau banyak teman-teman di tempat dinas kesehatan lain, ada sekretaris di dinas kesehatan. Ini yang saya selalu
diskusi bagaimana ini balas tiga gratis. Akhirnya beliau memberikan jalan. Dia bilang nanti saya eksekusi di dinas kesehatan, saya eksekusi di PTSP. Akhirnya barang ini bisa dijalankan secara gratis. Ya, itu ya. Jadi teman-teman berharap bukan hanya tugasnya BPNI itu hanya sebagai mengurus sesuatu. Ya, banyak hal yang kebijakan. Terkait ada yang ngurus P3K kan? Banyak kan? Iya, itu upaya BPNI pusat yang mengunggulkan sehingga teman-teman banyak yang lulus sebagai tim P3K itu. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, next. Nah, ini SR seumur hidup ya. Penerbitan SIP. Terus next saja. Cepat. Nah, ini balik. Nah, SR itu adalah bukti bahwa teman-teman apa maksudnya SR? Iya, bahwa teman-teman sudah terregistrasi di Kementerian Kesehatan. Bukan berarti Bapak Ibu sudah bisa menjalankan praktek perawatan. Belum. Kalau ibaratnya ini motor, baru motornya, belum ada SIM-nya. Gitu ya? Jadi kalau sudah ada STR-nya, berarti sudah ada motornya. Nah, kalau sudah ada motornya, boleh nggak kita ada motor tanpa SIM? Boleh? Ya, makanya kan motor dimiliki seumur hidup. Makanya gitu juga STR seumur hidup. Seperti itu. Ya? Nah, SR itu diterbitkan oleh konsil. Tahu konsil? Konsil, ada namanya konsil kedokteran. Ya, ada semua di dalam itu. Ada konsil tenaga kesehatan. Jadi kita masuk di dalam konsil tenaga kesehatan. Siapa yang masuk tadi? Saya sudah jelaskan di awal. Perawat. Ya, biasanya yang tanda tangan itu STR yang baru itu dari perawat itu yang tanda tangan. Dokter Amelia. Beliau adalah mantan ketua himpunan perawat gawat darurat dan bencana. Yang diangkat sebagai ketua konsil kesehatan khusus untuk perawat. Jadi yang berhak untuk mencabut STM kalian itu adalah dari konsil ketika kalian melanggar. Masuk SP3. Yang ditetapkan oleh peradilan bahwa kalian sudah melanggar. Nah, apa fungsinya BPNI di situ? Fungsinya hanya sebagai melakukan pembinaan dan pengawasan. Bisa ya? Dipaham? Ya, jelaskan apa yang saya bilang? Ya, oke. Next. Terus. Nah, tulis dibaca sendiri saja, jangan inti saja. Sekarang pengurusan STR itu ada 2 tempat, tapi semua terkoneksi. Siapa yang ngurus STR sendiri? Enggak ada. Satu lagi dari sekian ini. Atau sudah punya STR seumur hidup semua? Belum. Ya, gampang tahu ngurus STR. Tidak perlu kalian pakai calo. Kalian pakai calo dan luar negeri lagi calonnya. Tebar 1 juta. Tidak perlu. PPN itu kalau misalnya ada teman-teman yang datang di DPD bantu, saya bantu. Silakan saya jelaskan begini sebelum saya pusing Pak Mati. Terpaksa pakai jalur baru lagi. Jalur merayap. Itu maksudnya saya tetap kalau ada yang saya bantu. Tapi saya tidak langsung kalian bayar sekian. Saya bantu dulu. Apa maunya? Sejauh mana pemahamannya tentang STR? Kecuali kalau tak butuh di kepalanya ya, mau tidak mau kita. Ya begitu nih. Ada yang namanya uang pulsa. Nah, STR itu ada dua tempat. Kenal dengan KTKI? Ya itu webnya KTKI. Pengurusan STR di situ ketika teman-teman baru pertama kali mengurus STR. Itulah situ. Kedua, ketika teman-teman beralih jenjang. Maksudnya itu beralih jenjang dari D3 mau ke nurse. Atau dari SPK mau langsung nurse. Nah, urus STR-nya lewat di KTKI. Jangan mencari di SDMK. Tidak akan pernah ketemu. Gitu ya? Nah,
Kemudian apalagi fungsinya di situ? Melakukan perbaikan data. Ada yang fotonya hilang di sistem, nah itu masuk di KPKI dengan syarat harus buat akun dulu, baru bisa login, ya. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan perpanjangan, itu maka masuk di S1 Sehat. Ini buka saja linknya, 1 Sehat. Nah, 1 Sehat di situ nanti disuruh buka daftar dulu. Daftar dulu, masukkan nik, nama, tanggal lahir. Kalau sudah itu masuk di emailnya, diaktifasi kode, langsung masuk di 1 Sehat. Nah, 1 Sehat ada yang dibuatkan 1 Sehat? Ada? 1 Sehat nanti ini dia akan terkoneksi linknya dengan pelataran sehat. Pelataran sehat ini berkaitan dengan kecukupan SKP. Tidak ada itu bilang bayar SKP, tidak ada itu. Jadi nanti teman-teman masuk di situ, sertifikatnya langsung muncul juga di situ. Tidak ada itu nanti, biar nggak ada yang dari selatan yang bantu ke sertifikat. Jangan pakai metode lama. Tidak ada nih. Itu. Nah, next. Nah, ini model STR ketika terbit. Ini ada barcode-nya. Ini kalau teman-teman scan ini barcode, ini yang muncul. Aktif, tidak aktif, atau tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan itu lari ke utara. Nah, coba ada barcode-nya tak? Nah, coba scan itu dia muncul. Kalau aktif, ya aktif semua hidup. Dia tidak palsu. Nah, kemudian ada yang bertanya, Pak, di mana dilegalisir itu STR? Ya, saya bilang sudah dibaca ke STR-nya mulai dari atas sampai bawah, bilang berumpi. Saya bilang baca dulu, baru kita diskusi. Ternyata ada baca di bawahnya, tidak perlu dilakukan legalisir. Ketemu Mi. Alhamdulillah sudah ketemu. Jadi kalau teman-teman bertanya ke DPD, baca dulu supaya ada diskusinya. Jadi jangan malas membaca, baca dulu kasihan itu. Masa STR seumur hidupnya tidak pernah lihat apa judulnya. Kasih jadi imamnya. Pokoknya nanti mau dibenarkan. Ini. Dan tidak tahu apa isinya. Untung ada yang dibilang seumur hidup. Sebenarnya tidak ada bilang mati di paling. Ternyata mau diperpanjang. Seperti itu. Oke, next. Nah, STR ini itu dalam bentuk ESTR. Tidak perlu dicetak terlalu banyak, simpan saja filenya. Ketika teman-teman butuh print, yang jadi persoalan kalau dulu password emailnya, terkadang lagi kasihan di DWA, lupa di passwordnya sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi usahakan kasihan itu, emailnya itu satu bisa aja, jangan dipakai emailnya tetangganya. Bisa dipakai emailnya suaminya. Oke. Next. Nah, tenaga kesehatan itu wajib memiliki STR. Jadi kalau tidak memiliki STR itu tadi, ada motor tidak bisa, harus jalan kaki kalau tidak ada motornya. Nah, oke. Next. Nah, ini tadi yang saya maksud dengan SDMK. Ini sudah di-launching oleh Kementerian Kesehatan. Jadi saya harapkan dan saya wajibkan kepada seluruh teman-teman perawat memiliki akun S1 Sehat. Karena kenapa? Karena link ini nanti akan terkoneksi dengan yang PNS apa namanya itu? Apa namanya? Spaknya. Spak. Dia terlalu di situ. Dia muncul nanti bawaannya golongan berapa? Dia ada di situ. Nah, targetnya nanti. Nah, kemudian ini juga terkoneksi dengan tempat kerjanya. Misalnya kalian bekerja di Puskesmas Batu Putih. Dibuka di situ. Sekian jumlah perawat yang ada di Puskesmas Batu Putih. Nah, ketika ada yang mau mendaftar di Puskesmas Batu Putih perawat, dilihat datanya, sudah full. Tidak boleh mendaftar di situ. Itu tujuannya pemerataan pembangunan tenaga kesehatan. Kalau perlu di rumah sakit,
Fulmin, tidak diterima yang perawat. Oh, itu tertutup di sistem sendiri yang mengatur. Tergantung dari yang dimasukkan oleh instansi. Sekian kebutuhannya, sekian yang kurang, sekian lebih, seperti itu. Jadi teman-teman yang mau honor nanti akan terbaca di sistem. Oh, dia sudah tutup gitu. Itu dia tidak serta-merta. Oh, anaknya dulu caleg ke bapaknya, Pak Desa ki. Oh, tidak ada itu. Nanti tertutup oleh sistem. Kayak bisa dipahami ya? Jadi hari ini bagaimana saya mencerdaskan teman-teman, mengingatkan masa lampau. Nah, ingat ya, ini linknya. Buka saja Satu Sehat. Nah, ada di sini ada 2 ya. Ada yang kalau sudah begini daftar, masukkan ini. Dia kan terkoneksi sendiri dengan emailnya. Jadi emailnya saya bilang tadi, email yang bisa dibuka. Jangan pakai emailnya tetangga. Ya, oke, next. Nah, ini saksi hukumnya. Jadi mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberi kekuatan, selalu lancar dalam menjalankan asuhan keperawatan. Nah, ini juga salah satu fungsi daripada PP ini adalah melakukan advokasi ketika teman-teman melanggar hukum. Ada yang melanggar di berkasus hukum di Puskesmas Batu Putih. Nah, itu tim dari DPK akan melakukan investigasi. Kemudian dilanjutkan ke DPD ke pusat. Kan kita sudah ada PP ini namanya lembaga hukum. Nah, lembaga hukum yang dibentuk oleh PP ini itu adalah gratis, tidak dibayar. Tapi dengan syarat tadi itu, teman-teman terdaftar di PP ini. Kalau tidak terdaftar, ngapain mengurus bukan anggota? Kan seperti itu. Jadi harus terdaftar di PP ini. Itu tujuannya PP ini, melakukan advokasi dan pendampingan ketika teman-teman terjadi pelanggaran hukum. PP ini. Kan sudah banyak kasusnya sekarang, tak? Bisa lihat di mana-mana. Itu PP ini langsung hadir di situ. Minimal memberikan motivasi, ya, mendampingi. Bagaimana stresnya kalau kita tersangkut paut dengan hukum? Ini besar sekali tuh. Biar itu suaminya lalupan. Oke ya, itu tujuannya. Jangan sampai berpikir bahwa PP ini itu urus istri saja. Oke, terus lanjut. Ya. Nah, terkait dengan kecukupan SKP, ya, Pak SKP? Satuan apa? Kredit profesi. Satuan kredit profesi. Jangan singkatannya. SKP, mau SKP? Apa itu SKP? Tidak tahu. Kalau apa jawabannya tidak tahu ya, innalillah. Ya, ini untuk mendapatkan SKP melalui pendidikan. Ya, pendidikan pelatihan. Apa contohnya? Teman-teman mengikuti seminar. Di mana seminarnya? Di Pelataran Sehat. Pernah buka Pelataran Sehat? Itu terkoneksi dengan Satu Sehat. Coba buka. Ada di situ. Ada di situ Pelataran Sehat. Langsung diklik. Masuk ke Pelataran Sehat. Di situ kita dapatkan SKP. Saya sudah 2 bulan terdaftar di situ. SKP itu sudah 15. Gratis. Ada di situ kegiatan-kegiatan gratis. Jangan lagi pusing nanti. Di mana kalian ambil SKP? Di situ nih. Jadi sekarang untuk mendapatkan sertifikat terakreditasi Kemenkes, jadi tidak serta-merta ada pelatihan di sana di Malini, harus telusuri. Bagaimana sertifikatnya terakreditasi tidak dengan Kemenkes? Kalau tidak terakreditasi, maka secara otomatis tidak bisa dijadikan sebagai SKP. Ya, harus betul-betul mencari di situ. Nah, kemudian lanjut, next. Terus. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan pelataran sehat. Ini ya. Ini pelataran sehat, teman-teman. Kalau sudah ada nih akunnya satu, pimpinan sidang belum boleh pulang. Masih ada tidak lanjut. Nah, Satu Sehat itu dia terkoneksi dengan pelataran sehat. Kalau sudah ada nih akunnya di situ, pas teman-teman klik, itu langsung terkoneksi dengan Pelataran Sehat. Silakan masukkan dan copy data-datanya. Itu. Next. Nah, terkait dengan surat edaran. Pernah baca surat edaran? Surat edaran Kementerian Kesehatan. Ini yang terbaru yang kemarin yang saya kirim di grup.
Atau tidak ada yang komen. Apakah dia baca atau dia tidak tahu atau memang sudah dihafal? Oke, next. Nah, ini surat edaran. Kenapa? Ini turunan dari Undang-Undang Kesehatan. Kenapa muncul surat edaran? Ini untuk melindungi teman-teman di bawah. Karena kalau kita tunggu PP, peraturan pemerintah, itu belum ada. Maka inisiatif Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran. Ya, nah surat edaran ini merupakan surat bentuk diskresi. Apa yang maksud dengan diskresi? Ya, itu adalah keputusan atau tindakan pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam hal peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur, tidak lengkap, dan tidak jelas. Jadi sekarang Undang-Undang Kesehatan itu belum jelas karena belum ada turunannya, ya, belum ada peraturan pemerintahnya, belum ada peraturan bupatinya. Jadi itu ada turunannya. Jadi makanya inisiatifnya Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran. Bisa ya? Surat edaran kemudian tujuannya apa? Untuk penyelenggaraan pemerintah, kemudian kekosongan hukum. Kan pas terbitnya undang-undang kesehatan itu kan secara otomatis undang-undang keperawatan dicabut, undang-undang kebidanan dicabut, undang-undang kedokteran dicabut, banyak undang-undang dicabut, gigi nyawa yang tidak dicabut. Nah sekarang kita mengisi kekosongan hukum sebagai kepastian hukum dan stagnasi pemerintah. Nah supaya pemerintah ini tetap berjalan, maka dikeluarkan namanya surat edaran dalam bentuk apa? Diskresi. Oke, next. Surat izin praktek. Nah, surat izin praktek itu adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib memiliki yang namanya surat izin praktek. Ya. Nah, persyaratannya itu memiliki STN dan tempat praktek. Jadi kalau tidak ada tempat prakteknya itu tidak bisa. Kemudian kondisi tertentu. Nah, SIP ini itu diterbitkan oleh siapa yang terbitkan? Dinas Penanaman apa lagi? PT Dinas Penanaman Modal terpadu satu pintu. Tak balik-balik. Nah, pokoknya itu. Nah, kalau lihat dulu yang mengeluarkan kan di GES. Sekarang kami advokasi supaya dia beralih sama PTSP supaya gratis. Dan secara kekuatan hukum sama. Nah, apa fungsinya Dinas Kesehatan? Melakukan verifikasi berkas. Ya tidak ada dibayar-bayar. Ya? Nah, jadi sekarang kalau malas urus STR, apa lagi? Gratis semua. Nah, kemudian ini SIP itu dikeluarkan oleh menteri. Jadi boleh menteri mengeluarkan SIP. Jadi kalau bapaknya jadi menteri, terus bapaknya sekarang ke SIP. Nah, tidak, maksudnya begini. Menteri itu mengeluarkan SIP ketika dalam keadaan bencana darurat. Misalnya saya ditugaskan ikut dalam kegiatan kebencanaan di di Sulsel. Maka secara otomatis itu kementerian bisa mengeluarkan SIP. Karena SIP itu berlaku hanya di tempat kerja. Jadi misalnya SIP-nya dikeluarkan di Kolaka Utara, hanya berlaku saja di puskesmas Batu Putih kalau di sini bekerja. Tidak boleh di tempat lain. Itu. Nah, tapi kalau dalam keadaan bencana itu Kementerian Kesehatan bisa mengeluarkan SIP. Misalnya saya ditugaskan ke Arab Saudi sebagai petugas haji. Nah, itu yang mengeluarkan SIP-nya itu adalah Kementerian Kesehatan. Ya, itu maksudnya. Oke ya? Nah, SIP ini berlaku selama 5 tahun. Walaupun SIP STN-nya kalian berlaku seumur hidup. Jadi SIP-nya itu tetap berlaku dalam 5 tahun. Oke ya? 5 tahun. Jadi sama aja bilang aja. Dilepas kepalanya, dijalihinnya. Jadi tetap dipakai SKP untuk melakukan perpanjangan. Next. Nah, ini caranya bagaimana mengurus perizinan. Nah, poin 1. Permohonan penerbitan SIP itu pertama kali
Ingat ya, pertama kali dengan surat tanda registrasi ketika ada yang baru selesai mau urus mau urus SIM. Nah, poin pertama ini terkait dengan ketika sejak terbitnya Undang-Undang Kesehatan, teman-teman masih berlaku SIM-nya. Ada yang masih berlaku SIM-nya? Masih 1 tahun ke depan atau 2 tahun, tidak usah buru-buru mengurus SIM, walaupun sudah ada STR seumur hidupnya. SIM-nya masih berlaku. Habiskan dulu itu sambil mengumpulkan SKP, baru urus SIM perpanjangan. Jadi yang masih hidup STR-nya terang-terang dulu. Sekarang urus dulu STR-nya seumur hidup. Itu ya, bisa dipahami di situ. Jangan buru-buru. Nanti tidak ada SKP-nya. Nah, bagaimana persyaratannya? Ini STR, kemudian surat keterangan tempat. Masa berlaku SIM itu sesuai dengan masa berlaku STR-nya. Kayak STR kemarin berlaku sampai 2024 Maret. Maret 22, bulan depan. Kita masih berlaku. Nanti setelah berikutnya saya sudah pakai STR seumur hidup. Itu sudah pakai SKP. Nah, kemudian poin kedua, permohonan penerbitan SIM untuk pertama kali. Ini yang saya maksud tadi, untuk pertama kali dengan memiliki STR seumur hidup. Baru pertama kali, baru selesai misalnya, misalnya di Atma baru selesai kemarin, ada STR-nya, ada di tempat kerjanya, mau ngurus SIM. Persyaratannya STR dan surat keterangan tempat, tidak pakai SKP, belum SKP-nya. Bisa ya? Ya. Nah, pertanyaannya, kalau yang naik level, misalnya yang dari SPK, naik level ada STR-nya, STR-nya, apakah pakai SKP? Pakai SKP. Pakai SKP lah? Ayo. Tidak pakai serkop. Kan buktinya syarat untuk terbitnya STR kan serkop. Masa tidak percaya itu STR? Seperti itu. Sama gitu. Ada yang suaminya polisi, lantas. Sama itu kalau ditanya ada SIM? Ada. Ada KTP? Ditanya lagi KTP, dia tidak percaya itu. Dia tidak percaya itu SIM. Seperti itu lah. Ya, sudah bercanda siang hari begini, sudah panas. Nah, sekarang ketiga. Nah, tenaga kesehatan telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup, namun tidak pernah praktek selama 5 tahun. Dia jadi berumah tangga. Tapi tiba-tiba setelah 5 tahun itu dia mau masuk honor atau apakah misalnya seperti itu. Maka syaratnya apa? STR, surat keterangan tempat, bukti pemenuhan kompetensi. Jadi dia harus ikut uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi kan sekarang belum ada gitu, yang sejak terbit STR seumur hidup. STR seumur hidup kan baru beberapa bulan. Belum nanti 5 tahun berikutnya. Kalau tidak bekerja dalam 5 tahun itu, maka dia harus ikut uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan kolaborasi dengan kolegium. Tahu kolegium? Bukan petergium. Tahu kolegium? Bagaimana caranya PP ini mau maju? Bagian-bagiannya saya kita tidak tahu. Kolegium itu bagian apa? Ada himpunan perawat darurat, itu kolegiumnya itu. Ada himpunan perawat bedah, kamar bedah. Ada himpunan perawat komunitas, itu kolegiumnya itu. Perawat jiwa, seperti itu. Yang datangnya mungkin ini teman-teman hanya perawat saja. Tidak, sudah ada cabang-cabangnya. Walaupun sejak belum diakui oleh Kementerian Kesehatan. Itu. Tapi sudah ada. Nah, itu masih tahap perjuangan. Jadi perjuangan kita ini berat.
Jadi kalau hanya ketua aja dengan teman-temannya bekerja tidak ada dukungan dari bawah, mati kita. Biar siapa ketuanya? Nah, oke, jangan menunggu hasil saja, sama-sama kita berjuang, Pak. Karena kami juga bekerja di BUMN ini tidak digaji. Nah, jangan harapkan kami turun ini hilang TPP tak ini satu hari. Hilang TPP tak kasihan. Tapi demi teman-teman tidak ada masalah. Nah, hanya pengabdian tanpa batas harus didasari dengan keikhlasan. Nah, itulah PBNI. Karena kita bukan pejabat. Nah. Ya, next. Nah, yang keempat, tenaga kesehatan memiliki STR yang tidak terbit, yang sudah terbit dan berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang kesehatan, maka ya, dan berlaku seumur hidup dan akan mengajukan permohonan. Ini nih, teman-teman sudah memiliki STR seumur hidup, ya, mati di STR lamanya, mau melakukan perpanjangan seumur hidup. Apa syaratnya? Ini syaratnya STR. Kemudian apa lagi? Surat keterangan tempat. Ya. Kemudian yang ketiga, bukti kecukupan satuan kredit. Berapa satuan kredit? Untuk sementara masih 25. Berikutnya secara terkoneksi dengan peralatan sehat 50 SKP. Ini masih wacana, berdoa saja. Ini masih perjuangan. Sampai dalam perjuangan pasti DPD pusat. Karena kebijakan dari atas itu turun ke bawah. Jangan karena kalian DPK tidak bekerja, itu begitu BPNI. Nah, tidak, mesti kebijakan itu yang kita selalu advokasi, baik tingkat pusat maupun tingkat wilayah, DPD dan perusahaan. Ini yang kalian tidak tahu. Dan hari ini kami memberikan pencerahan seperti itu. Bisa? BPNI? Bisa. Tapi isinya BPNI disayangi anggota. Apa? Disayangi anggota, dicintai anggota, disayangi pemerintah, disegani oleh profesi lain. Ikut, dicintai anggota, ikut dulu. Dicintai anggota, ikut. Ya, coba. Dicintai anggota, disayangi pemerintah, disegani oleh profesi lain. Ini yang harus kita jawab. Saulah, BPNI disegani. Ya, kalau saya bilang BPNI dicintai anggota, disayang pemerintah, disegani profesi lain. Soalnya kan, supaya semangat yang sudah mulai ini RGCS 3, RGCS 2, sudah kasih 19, sebentar saya dipasang mame paringal RW, diintubasi. Nah, sekarang saudara BPNI disayangi pemerintah. Oke, itu visinya BPNI. Sekali lagi, BPNI ya, baik. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat tak? Terima materi. Kalau tidak bisa berhenti. Masih ya? Ya. Nah, ini yang harus kita jawab. Bagaimana cara kita dicintai anggota kalau kita sebagai pengurus tidak mengurus anggota? Jadi teman-teman nanti yang terlibat di pengurus. Ayolah, hari kita lihat ketika teman-teman butuh, ya, ada unek-uneknya, mari kita bantu seperti itu. Ya. Kemudian disegani oleh profesi lain. Nah, ini yang kita harus jawab. Mampu tidak kita meningkatkan kompetensi kita? Mampu tidak kita bersaing dengan profesi lain? Ya, jangan sampai kita hanya jawabannya yes, no. Pasangan bos, yes. Ya, dorong pasangan, yes. Seperti itu. Jadi kita harus mengisi kepala sehingga kita bisa mampu kolaborasi dengan profesi lain. Itu yang saya hanya membangkitkan semangat teman-teman. Masa kita mampu, kalian tidak? Oke? Ya. Sampai mana tadi? Nah, ini kecukupan SKP. Poin berapa minum? Kelima? Ya. Yang kelima, memiliki STR sudah terbit dan masa berlaku sebelum undang-undang dan seterusnya
akan mengajukan permohonan penerbitan SIP kedua. Ya, jadi kita ini perawat ada 2 SIP. Mau kerja di Batu Putih, Laut juga boleh. Tapi harus memiliki 2 SIP, tidak boleh di 3. Tidak boleh ya? Tapi bisa ditambah istri ini. SIP cuma 2, kasih batas. Oke ya? Nah, seperti itu. Nah, bagaimana mengurusnya? Ketika teman-teman mau mengurus SIP kedua, tapi STR-nya terbit sebelum tahun diundangkan ini, itu akan mengikuti SIP-nya dengan STR itu. Misalnya STR-nya mati 2027. Ketika teman-teman mau mengurus SIP kedua akan mengikut juga dengan itu. Bukan 5 tahun berikutnya, tapi dia mengikut dengan STR. Bisa ya? Apa persyaratannya? Sama ya? Lampirkan STR, kemudian SIP pertama. Surat isi praktek pertama itu dilampirkan. Nah, kemudian SIP kedua kalau ada, kemudian surat keterangan tempat praktek. Dan penerbitan SIP masa berlaku sesuai dengan STR-nya. Begitu. Nah, kemudian yang keenam, setelah memiliki STR, berlaku seumur hidup dan permohonan pengajuan SIP kedua. Kayak saya kemarin STR seumur hidup, saya sudah mengajukan SIP pertama dan berlaku 5 tahun ke depan. Nah, ketika saya mau mengurus SIP kedua untuk praktik di rumah, ya, maka persyaratannya itu adalah STR, SIP, kemudian sama surat keterangan tempat. Nah, penerbitan SIP-nya itu berlaku sesuai dengan SIP pertama. Nah, misalnya SIP pertamaku mati 2009. Nah, saya mau urus SIP kedua tahun depan, maka matinya juga ikut dengan SIP pertama. Itu, ya, persyaratannya ada sama. Oke, next one. Nah, ini syaratnya kecukupan SKP. Ada di surat edaran, ada popnya di situ. Nah, ini diisi oleh teman-teman yang merasa cukup SKP-nya. Harus ada materai 10.000. Ini ada formatnya, surat pernyataan kecukupan SKP. Ini yang nanti dilampirkan ketika teman-teman ingin mengurus SIP di PTSP. Next. Nah, ini kecukupan SKP. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana mengecek cukup atau tidaknya itu SKP? Tahu linknya? Itu di atasnya. skp.kemenkes.go.id. Coba buka di situ. Itu skp.kemenkes.go.id. Nah, apa yang disiapkan? Nik, nomor induk, kependudukan. Itu nanti bisa dimasukkan. Nah, apa lagi? Profesi. Pilih perawat, jangan pilih dokter, tidak muncul itu. Pilih perawat. Nanti di searching. Muncul. Masukkan kode kode apa itu sih? Ya, ada kodenya di situ, tapi hanya dipindahkan saja. Ya, masukkan kode aplikasinya. Nah, setelah itu searching. Muncul di situ. Coba next dulu. Ya, ini masuk saya. Ini ya, muncul nama profesi. Jadi pilih profesinya, sesuai dengan profesinya. Pilih perawat. Masukkan nicknya, nomor induknya. Nah, setelah muncul, ini nanti di sini bisa di-print ketika SKP-nya cukup di akun BPNI. Jadi sekarang masih mengambil SKP dari BPNI untuk sementara. Nah, pertanyaannya, saya sudah masukkan ini tapi tidak terkoneksi. Berarti ada masalah dengan akunnya, akun BPNI-nya. Makanya di grup saya sampaikan, lakukan pengkinian data. Tahu maksudnya pengkinian? Tahu? Perbaikan. Perbaiki itu terutama nih nomor induk kependudukan. Kalau ada titik-titiknya hilangkan. Lengkapi itu data-data yang sampai ke bawah. Nah, kemudian masukkan STR-nya. Ada
Dia tahu semua itu akun PPNI-nya, jalan kemudian sama saya apa passwordnya. Hah? Agak susah itu kalau nggak lupa juga itu nomor PPNI-nya, wah ngeri juga. Jadi harus tahu itu, karena dari situ yang masih diambil. Oke ya? Jadi kalau di searching ini tidak muncul, baca dulu itu akun karena masih mengambil data dari SIM card PPNI. Nah, kecuali nanti ke depannya 5 tahun ketika ingin melakukan perpanjangan lagi, bukan lagi dari SIM card PPNI diambil, tetapi dari pelataran sehat. Masuk di kepalanya kan? Ya, kembali dulu. Ya, terus. Ya, oke. Nah, ini ya. Ini yang kedua, ini verifikasi jumlah SIM. Nah, ini nanti saya bilang di awal bahwa SIS-DMK Kemenkes itu, ya, itu teman-teman harus memiliki akunnya. Ini harus punya akun di situ, karena dia terkoneksi dengan pelataran sehat, terkoneksi dengan SDMK. Itu terkoneksi semua. Nah, di situ juga dimasukkan nomor rekening. Diminta tahu? Ada yang tahu kenapa dimasukkan nomor rekening? Iya, mereka semua dari Kementerian Kesehatan. Itu tidak main. Contoh misalnya kayak COVID kemarin, itu kan dana dari pusat itu, insentif namanya. Nah, itu kalau ada itu langsung masuk ke nomor rekening itu. Tinggal dikirim saya namanya ke Kementerian Kesehatan. Ini salah satu cara kementerian untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi tidak serta-merta lagi melalui instansinya, karena banyak potong-potong di situ. Yang diterima cuma tanya nih. Kita yang menderita, dia yang menikmati. Saya juga sudah merasakan itu. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, teman-teman wajib memiliki akun di SDMK. Wajib. Silakan setelah bulan nanti buka, bikin akun. Dan diingat paspornya. Jangan sampai lagi dia bikin baru 1 bulan kemudian dia tanya, kamu paspornya? Bukan gak kasihannya di Pentium 1 malam. Nah, SIM itu diurus di PTSP di kabupaten kota. Oke. Next. Nah, ini alurnya ya. Alur pengecekan kecukupan SKP. Itu yang tadi saya jelaskan, masuk di linknya ya. Nah, kalau SKP-nya cukup sesuai dari SIM KPPNI, maka muncul tadi itu kecukupan SKP. Tinggal di print. Nah, kalau misalnya dia tidak cukup, maka kita disuruh pergi pulang ini. Maka apa namanya? Kita disuruh ikut di pelataran sehat. Ini mati lampu atau disengaja? Dari sumbernya. Ini tadi. Alami. Ya, maksudnya itu 5 menit lagi nih. Terima kasih teman. Saya sepakat kalau sudah jauh. Clear ini. Masa saya disuruh lagi? Iya. Ada yang mau ditanya? Sampai sini dulu. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Kayaknya slide-nya tinggal 1 lembar. Ada yang ditanya? Ya, silakan. Masalah STM, nomor STM lama tidak terdaftar. Pada saat perpanjangan dia terkendala.
Ya, Ya, jadi ada satu kasus dia punya STR sebelumnya dan mau melakukan perpanjangan. Cuman pada saat perpanjangan diminta untuk input nomor STR. Terus nomor STR tersebut tidak terbaca. Nah, terus bagaimana solusinya? ya, itu ada link pengaduan. Harus memang dilapor ke Ditjen Nakes. Ada linknya itu. Nanti di share di grup. Ada link melalui WA, ada yang melalui email, ada. Dia jawab, tapi terkadang juga lama. Tapi memang harus melalui itu karena dia yang tahu. Dia pengaduannya dulu di situ. Karena kalau tidak laporkan sama mereka, kita tidak bisa diakses itu. Dan jelasnya ada link pengaduan namanya Helpdesk. Melalui web kan ada. Nah, nanti dikirimkan. Yang bermasalah yang tidak bisa login, ya, tidak bisa masuk, ya dari situ. Kalau masalah STR. Apa lagi? Tidak lagi? Ya. Wow. Next. Ini tadi hasilnya ya. Ketika sudah di print, ini hasilnya. Ini yang di print 2 lembar, dibawa di PTSP. Ada Dinkes dulu nih, mana Dinkes dulu. Karena kemarin kita diskusi dengan PTSP, katanya PTSP masih ragu dengan aturan-aturan itu. Takut nanti ada yang memalsukan. Jadi makanya itu melalui Dinkes dulu melakukan verifikasi berkas, ya, apakah sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai baru lanjut ke PTSP. Tapi tidak menggunakan lagi surat rekomendasi dari PPI. Merdeka. Bisa ya, dipaham? Merdeka. Untuk surat-surat permohonannya ada semua di surat edaran. Ada situ form-formnya, tinggal diisi saja. Ya. Next. Ada yang tahu ini apa? Mengapa? Apa yang dilihat? Duri. Ini duri. Terus yang lain apa yang dilihat? Bunganya. Ya. Jadi itulah manusia punya persepsi yang berbeda. Nah, bunga itu indah, ya, harum, bunga mawar. Yang punya pandangan bahwa itu adalah bunga, dia sangat optimis ke depan dan memiliki sifat-sifat yang optimis. Ya? Terus kedua dia sangat pesimis tentang BPNI. Pesimis sama kayak BPNI maju tidak. Yang mana? Jadi nah, bagaimana filosofinya? BPNI itu adalah penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Ya, BPNI penuh rintangan ini sama istrinya disuruh kisah juga harus ke utara dulu. Tinggalkan kantor, penuh dengan tantangan. Terus hati-hati dengan dirinya, ya, karena bisa membuat luka. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.